Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan KU 271 akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Dampak Pencurian Identitas Digital terhadap Keamanan Mahasiswa dalam Bersosial Media. Berikut adalah daftar anggota kami yang berjumlah 9 orang. Kami semua berasal dari satu jurusan yang sama, yaitu Teknik Kimia ITB. Berikut adalah tabel of content dari presentasi kami hari ini, yaitu abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Berikut adalah abstrak kami yang terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada abstrak ini, kami menyebutkan beberapa tujuan dari penelitian kali ini, yaitu untuk mengetahui perilaku dan etika mahasiswa dalam penggunaan media sosial, mengetahui pengaruh pencurian data digital terhadap privasi mahasiswa dalam bersosial media, dan mengetahui pengaruh pencurian data digital terhadap privasi mahasiswa dalam bersosial media. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur, angket, dan wawancara. Target kami adalah mahasiswa S1 dari beberapa universitas atau institut di Indonesia yang berjumlah minimal 50 orang. Hasil pengumpulan data yaitu 58 responden yang hasilnya akan kami paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Identitas merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh semua orang. Identitas merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang karena merupakan ciri khas dari orang itu yang membedakan antara satu dengan lainnya. Contoh-contoh identitas adalah nama, tanggal lahir, alamat, foto, dan atribut pribadi lainnya. Terdapat 5 kategori pencurian identitas, yaitu criminal identity thief, financial identity thief, identity cloning, medical identity thief, dan child identity thief. Dampak dari pencurian identitas digital itu bermacam-macam. Contohnya adalah pencemaran nama baik dan menyebabkan kerugian secara material dan juga moral sehingga dapat menjadi sebuah trauma bagi korban. Selanjutnya akan dibahas mengenai penelitian yang telah dilakukan beserta perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Berikut adalah daftar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang kami lakukan, yaitu penelitian yang pertama membahas tentang kategori dan kasus dalam pencurian identitas. Penelitian kedua membahas mengenai peraturan perlindungan hukum penggunaan data pribadi dan peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan penelitian yang ketiga membahas tentang pencurian identitas digital yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang fintech, khususnya pinjaman daring ilegal. Sementara pada penelitian yang telah kami lakukan, lebih difokuskan pada dampak dari pencurian identitas digital terhadap mahasiswa beserta solusinya. Selanjutnya akan dipaparkan solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencurian identitas digital. Terdapat 6 poin yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah menjaga keamanan akun sosial media menggunakan watermark, menjaga privasi diri, mempelajari platform digital yang digunakan agar tidak mudah tertipu oleh orang lain, menggunakan platform legal yang telah ditetapkan oleh negara, dan mengikuti atau mengadakan campaign tentang sosial mengenai kesadaran pencegahan pencurian digital. Contoh, langkah dalam menjaga keamanan akun di media sosial itu bermacam-macam. Contohnya, yaitu adalah mengunci akun media sosial, menggunakan kata sandi yang sudah ditebak, dan logout atau keluar dari akun sosial media setelah menggunakan atau membuka akun media sosial itu di publik. Terus selanjutnya, kenapa sih penelitian ini penting dilakukan?
penelitian ini penting dilakukan agar melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan lebih dulu, serta memupuk kesadaran mahasiswa dalam menjaga identitas atau privasi di sosial media. Untuk metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik pengumpulan data yang digunakan tim penulis dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan beberapa media sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti buku, majalah, dan jurnal yang tentunya berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Selain studi literatur, penulis juga menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner tersebut berisi 90 pertanyaan berupa pilihan jamak dan isian singkat. Tim penulis membagikan kuesioner tersebut di kalangan mahasiswa salah satu program studi apapun dari berbagai universitas di Indonesia. Target ketercapaian data ini yaitu paling sedikit 50 orang mahasiswa mengisi kuesioner tersebut. Dan target tersebut tercapai karena total responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 58 responden. Untuk memperkuat hasil pengumpulan data, menggunakan kuesioner tersebut, dan lebih mendalami serta memahami jawaban-jawaban responden, tim penulis juga melakukan wawancara secara daring terhadap 10 orang mahasiswa yang telah mengisi kuesioner tersebut. Untuk mengetahui perilaku dan etika mahasiswa dalam penggunaan media sosial, tim penulis mengajukan beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang berhubungan dengan bagian pembahasan ini. Menurut sebagian besar responden, etika dalam bermedia sosial tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan etika bermasyarakat pada umumnya di dunia nyata. Etika tersebut antara lain tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Kemudian tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan SARA, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan selalu berhati-hati ketika mengungkapkan hal yang sekiranya menimbulkan kontroversi. Media sosial ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memengaruhi dan mendapat perhatian banyak massa. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam memilah hal-hal apa saja yang layak dan tidak layak untuk dibagikan melalui media sosial. Menurut beberapa responden, hal-hal atau informasi yang boleh dan layak dibagikan di media sosial antara lain, informasi yang bersifat faktual, berasal dari sumber yang terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan dan sudah dibuktikan kebenarannya, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh atau tidak layak untuk dibagikan di media sosial adalah informasi atau hal-hal yang bersifat pribadi, seperti menyangkut identitas diri, rawan menimbulkan kontroversi, belum jelas kebenarannya, mengandung ujaran kebencian, dan juga menyinggung SARA. Kemudian untuk hasil dan pembahasan bagian 3.1 perilaku dan etika mahasiswa dalam penggunaan media sosial. Dari survei yang telah kami lakukan, kami mendapatkan diagram hasil survei kesadaran mahasiswa mengenai privasi di media sosial. Dari diagram ini dapat kita lihat skala 1 dan sampai 5. Skala 1 menunjukkan bahwa sama sekali tidak menyadari akan pentingnya privasi di media sosial. Dan skala 5 sangat menyadari privasi di media sosial. Tidak ada yang mengisi skala 1 dan 2. Dan untuk skala 3 ada 8 orang atau sebanyak 13,8%. Skala 4 ada 29 orang atau sebanyak 50%. Untuk skala 5 ada 21 orang atau sebanyak 36,2%. Dari hasil survei ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah menyadari mengenai privasi di media sosial. Kemudian untuk berikutnya ada 3.2 hasil dan pembahasan di subbab 3.2 yaitu dampak dari pencurian data digital. Nah, dari survei yang telah kami lakukan, 24% responden pernah mengalami pencurian data digital. Dari respon dan cerita dari para responden serta research dari beberapa jurnal yang telah kami baca, dampak yang terjadi akibat pencurian data digital dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan dampak secara fisik dan yang kedua merupakan dampak secara non-fisik. Nah, dampak secara non-fisik sendiri
dampak secara non-fisik sendiri itu kami dapatkan dari jurnal Psychological Impact of Hacking Victimization Stage. Dampak secara non-fisik yang dirasakan oleh korban pencurian data digital. Yang pertama merupakan dampak secara emosional. Korban merasa sedih, cemas, dan paranoid, serta depresi akibat data-data mereka dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang kedua merupakan meningkatnya rasa kerentanan. Korban merasa cemas karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh pencuri terhadap data-data pribadi mereka. Dan yang terakhir, mereka juga kehilangan rasa kepercayaan dan ketidakberdayaan atas data-data yang telah dicuri. Yang terakhir, korban merasa hak privasi dan keamanan mereka telah diambil secara paksa. Korban juga kehilangan otonomi dan kendali terhadap informasi apa yang dapat disebarkan dan apa yang harus dirahasiakan. Oke, selanjutnya adalah dampak secara fisik. Dampak fisik yang muncul akibat pencurian identitas secara digital merupakan dampak kepada suatu hal yang memiliki wujud, entah itu berbentuk fisik di dunia nyata ataupun visual di media digital, dan dapat dilihat oleh mata. Dampak secara fisik yang umum terjadi adalah tercurinya data-data pribadi seperti nomor telepon, nomor identitas, foto diri, kata sandi akun digital, atau sosial media. Data-data yang dicuri tersebut kerap disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu tercurinya akun digital atau sosial media, kemudian pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, pelanggaran privasi karena bocornya data pribadi, dan juga kerugian finansial. Yang kini marak terjadi adalah data kita digunakan sebagai peminjaman uang online oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita masuk ke tingkat kesadaran mahasiswa akan pentingnya privasi dan keamanan identitas pribadi di media sosial, bagian 3.3 hasil dan pembahasan. Nah, jadi setelah dilakukan survei terhadap beberapa responden, disimpulkan melalui diagram pentingnya privasi dan keamanan identitas di media sosial, didapat bahwa tidak ada satupun responden yang memilih skala 1 dan 2. Kemudian sebanyak 8 responden memilih skala angka 3, kemudian 29 responden memilih skala angka 4, dan 20 responden memilih skala angka 5. Angka dengan responden terbanyak berada di skala 4, dan dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki kesadaran akan pentingnya privasi dan keamanan identitas di media sosial. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa akan pentingnya privasi dan keamanan di media sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin kita mulai dari faktor eksternal dulu, dari hal-hal seperti hal ini dapat dipengaruhi melalui kayak misalnya ada sesuatu tindak kejahatan dalam bentuk penipuan dan penyalahgunaan informasi pribadi, kemudian dia menjadi viral dan akhirnya banyak diketahui banyak orang. Kemudian hal itu kerap akan dijadikan perbincangan sebagai bahan diskusi di media sosial dan mencakup khalayak luas. Sehingga dengan hal ini para pengguna media sosial mengetahui akan kejadian tersebut. Jadi dengan adanya kejadian tersebut yang menjadi viral, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa akan pentingnya privasi dan keamanan di media sosial. Salah satunya juga melalui faktor internal. Jadi akan tumbuh rasa mawas diri mengenai informasi apa saja nih yang dapat dibagikan di media sosial dan informasi mana yang membutuhkan perlindungan lebih. Contoh informasi yang membutuhkan perlindungan lebih itu contohnya kayak ulang tahun, kemudian ada alamat, kemudian data-data sensitif yang perlu dilindungi lebih daripada informasi-informasi lain
yang dapat dibagikan begitu saja. Oleh karena itu secara tidak langsung bahwa mayoritas sekarang orang-orang telah mengetahui informasi mana yang dapat dibagikan dan informasi mana yang membutuhkan perlindungan lebih. Jadi faktor internal juga umumnya dipicu oleh pengaruh dari faktor eksternal. Selanjutnya, dalam hasil dan pembahasan akan dipaparkan langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dalam menggunakan media sosial. Dari hasil penelitian kami, didapatkan diagram langkah mahasiswa dalam menjaga keamanan identitas digital di media sosial. Terdapat 6 poin utama yang kami paparkan dalam penelitian kali ini, yaitu menjaga keamanan akun media sosial dengan pemilihnya yaitu 17 responden, menggunakan watermark dengan pemilihnya 10 responden, menjaga privasi diri dengan pemilihnya sebanyak 33 responden, mempelajari ilmu tentang bersosial media dengan pemilihnya sebanyak 4 responden, menggunakan platform yang aman atau legal dalam bersosial media dengan pemilihnya sebanyak 9 responden, dan mengikuti atau mengadakan kampanye sosial mengenai langkah pencegahan pencurian digital dengan pemilihnya sebanyak 1 responden. Langkah pertama adalah menjaga keamanan akun sosial media. Terdapat 3 poin utama dalam menjaga keamanan akun media sosial. Yang pertama adalah mengunci akun media sosial. Langkah ini dilakukan agar kita dapat memilah orang-orang yang dapat mengakses konten kita di media sosial. Yang kedua adalah menggunakan kata sandi yang sulit ditebak. Penggunaan kata sandi yang rumit memperkecil kemungkinan untuk akun digital kita diretas oleh orang lain, sehingga data kita menjadi lebih aman. Yang kedua adalah logout atau keluar dari akun media sosial setelah menggunakan atau membuka akun kita di publik. Hal ini dilakukan agar apabila telepon genggam kita tertinggal atau diambil oleh orang lain, mereka tidak mampu melihat data-data pribadi di akun media sosial kita. Yang ketiga adalah menggunakan watermark. Penggunaan watermark dapat dilakukan saat kita membagikan karya atau foto diri di media sosial agar nantinya tidak dapat dicuri oleh orang lain. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan foto orang lain atau mencuri foto orang lain untuk dijadikan sebagai profile picture di akun media sosial palsu. Yang ketiga adalah menjaga privasi diri. Poin ini mendapat peringkat pertama dalam penelitian kami. Cara ini merupakan cara yang sangat efektif untuk menjaga identitas digital kita di akun media sosial. Caranya adalah selektif dalam membagikan info di media sosial pribadi. Kita harus paham bahwa nggak semua hal itu dapat dibagikan di media digital. Contoh-contoh hal yang tidak dapat dibagikan di media digital itu adalah foto ijazah, foto KTP, akte kelahiran, dan hal-hal yang mengandung data pribadi lainnya. Langkah selektif ini dapat juga dilakukan dengan cara menghindari keikutsertaan kita dalam mengikuti challenge yang dapat membahayakan data pribadi. Contohnya, akhir-akhir ini ada challenge di Instagram berupa menunjukkan foto KTP pribadi di story Instagram. Dan terjadi kasus pencurian atau penjualan foto KTP orang lain di akun NFT setelah maraknya keikutsertaan terhadap challenge tersebut. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dalam menggunakan media sosial yaitu mempelajari ilmunya. Ilmu yang dimaksud di sini yaitu ilmu atau sesuatu yang berkaitan dengan privasi diri dalam media sosial, di antaranya platform yang digunakan dan pasal-pasal yang berkaitan dengan pencurian digital. Mempelajari platform yang akan kita gunakan adalah suatu hal yang sangat penting, karena dengan memahami platform yang akan kita gunakan,
akan menjadikan diri kita lebih aware mengenai tools yang ada dalam platform tersebut, dan hal itu otomatis akan memperkecil kemungkinan pencurian digital. Di samping mempelajari platform, kita juga harus mempelajari pasal-pasal yang berkaitan dengan pencurian digital, seperti KUHP pasal 378, KUHP pasal 362, dan KUHP pasal 263 ayat 1. Dengan memahami pasal dan kita akan lebih mengerti apa saja yang termasuk pencurian digital dan lebih mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi kasus tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan platform yang aman atau legal. Pada bagian ini, yang dimaksud sebagai platform adalah website dan jaringan internet. Akhir-akhir ini sering dijumpai beberapa link yang apabila dibuka akan langsung connect pada website yang memiliki banyak virus yang memungkinkan akan mencuri beberapa data yang terdapat pada perangkat kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih website yang akan kita gunakan. Selain menghindari penggunaan website yang tidak jelas, kita juga perlu menghindari penggunaan jaringan internet yang ilegal. Salah satu jaringan internet yang ilegal adalah VPN. Penggunaan VPN ini dapat menjadi salah satu faktor pencurian digital karena saat kita menggunakan VPN, jalur lalu lintas internet kita akan sangat mudah untuk diretas oleh berbagai pihak. Langkah terakhir yaitu diadakannya kampanye sosial. Hal ini penting dilakukan karena mahasiswa harus memiliki kesadaran tentang perlindungan data pribadi. Apabila tiap individu telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya hal tersebut, 5 poin yang telah disebutkan pada slide sebelumnya akan secara otomatis dilakukan. Dan dengan terlaksananya kelima poin pencegahan pencurian digital tersebut, kasus pencurian digital akan secara otomatis berkurang dengan sendirinya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Ada 4 kesimpulan yang dibuat oleh penulis. Yang pertama, para pengguna di kalangan mahasiswa telah memahami bagaimana cara beretika yang baik dalam media sosial. Yang kedua, para pengguna di kalangan mahasiswa juga telah memahami pengaruh pencurian data digital terhadap privasi dan keamanan identitas penggunaan media sosial sehari-hari. Yang ketiga, para pengguna di kalangan mahasiswa telah menyadari bahwa menjaga privasi dan keamanan identitas dalam penggunaan media sosial sangat penting dilakukan. Yang keempat, para pengguna di kalangan mahasiswa juga telah mengetahui cara-cara menjaga privasi dan keamanan identitas dalam penggunaan media sosial sehari-hari. Sebagai saran, di era kemajuan teknologi ini, pencurian identitas dalam berbagai bentuk rentan terjadi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial agar bijak menggunakannya agar terhindar dari pencurian identitas digital. Pengguna media sosial juga diharapkan untuk mampu beretika dengan baik dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi pelaku dari pencurian identitas digital. Kami selaku tim editorial dari pembuatan jurnal ini hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membimbing dan membantu jalannya proses pembuatan jurnal pada kali ini, entah itu dalam bentuk bimbingan maupun penyediaan jurnal-jurnal sebelumnya sebagai bahan pembanding dan materi dari pembuatan jurnal kali ini. Yang pertama dari Bapak Ade Engkus Kusnadi, SPD MPD, Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Kemudian dari Saudara Rifki Mahmud dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga ada dari Saudara Sahat Maruli Tuasi Tumeang dari Universitas Komputer. Kemudian yang terakhir ada dari Saudara Iftah Putri Nurdiani dari Universitas Indonesia. Kemudian untuk daftar pustaka telah terlampirkan di sini.
Untuk daftar pustaka kami mengambil 6 referensi. Yang pertama kami mengambil referensi artikel dari investopedia.com yang berjudul Sosial Media yang dipublikasi pada tahun 2021 oleh Maya Dollarhide yang penulis akses pada 27 Maret 2022. Yang kedua kami mengambil referensi artikel dari merdeka.com yang berjudul Kuesioner adalah instrumen untuk mengumpulkan data ketahui jenis dan kelebihannya yang dipublikasikan pada 2021 oleh Andre Kurniawan yang penulis akses pada 28 Februari 2022. Yang ketiga kami mengambil referensi jurnal yang berjudul Pencurian Identitas Digital sebagai bentuk cyber-related crime yang dipublikasi pada 2020 oleh Iftah Putri Nurdiani yang diterbitkan di Jakarta oleh Universitas Indonesia. Dan itu, penulis juga menggunakan referensi berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap yang ditulis oleh R. Susilo dan dipublikasikan pada tahun 1976 oleh Politea di Kota Bogor. Kemudian, penulis juga menggunakan referensi berupa artikel yang diambil dari website stikesbanyuwangi.ac.id yang berjudul 5 poin penting ketika bermedia sosial wajib diketahui yang ditulis oleh Stikes Banyuwangi pada tahun 2021 dan diakses pada 28 Februari 2022 oleh penulis. Kemudian, penulis juga menggunakan referensi berupa buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D yang ditulis oleh Sugiono dan dipublikasikan pada tahun 2015 oleh Alfabeta di Kota Bandung. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi jurnal pada kesempatan kali ini.